Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. السلام عليك يا ملائكة جمان، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir, Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Waqt. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah, la ilaha illallah kul salli ala Muhammad. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahumma Allahumma wallahu bikulli syai'in muhit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Abah Setu, sahabat channel Abah Setu MDNH, dan selamat pagi sahabat Abah Setu official ya di TikTok, dan juga sahabat Abah Setu di Facebook ya, YouTube ya. Para jemaah sekalian dimanapun berada, pertama yang utama ya, di pagi yang cerah, yang penuh dengan energi kebahagiaan, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan tarikan nafas kita adalah nafas syukur, nafas bahagia, nafas puas ya, nafas ridho ya. Untuk kita berjalan di hari ini, untuk menarik, menggetarkan adalah menyesuaikan, menselaraskan adalah dengan frekuensi alam, sahabat. Pada dasarnya diri kita adalah merupakan alam shogir, dan alam yang ini adalah alam kabir. Maka getarannya seharusnya adalah sama, frekuensinya adalah sama. Maka sahabat, sebagaimana pada pagi hari ini adalah mari kita lanjutkan perjalanan untuk memberikan peningkatan, penyadaran, pemahaman, dan karena panjenengan punya hak bahagia. Dunia ini bisa menjadi surga kepada orang-orang yang sudah faham, yang sudah mampu memandang kemanapun yang dia pandang Allah. Jadi surga itu pada saat panjenengan sudah mampu memandang segala apa yang dilihat oleh mata, yang nampak hanya Allah. Maka semuanya sudah berubah menjadi negeri akhirat. Dan Allah sudah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wabtagi bima ataqallahu darul akhirah. Dan Allah sudah sampaikan ya, dari apa yang telah Allah berikan kepadamu adalah jadikan adalah negeri akhirat.
Maka dunia ini yang tadinya fana menjadi bako. Dunia ini yang tadinya rendah menjadi tinggi. Maka disinilah bagaimana kita memahami, memandang segala yang nyata ini adalah dengan pandangan yang benar, sahabat, tadi semua ya. Maka tidak ada lagi kebencian kepada dunia ini. Jadi banyak orang salah menafsirkan membenci dunia. Tidak ada yang boleh membenci dunia. Karena dunia ini adalah merupakan perwujudan Allah. Al-alamu mir'atu al-haq. Dunia ini adalah cermin Allah al-haq. Maka justru sebaliknya, kita adalah harus menselaraskan frekuensi kita dengan alam ini. Antara alam sogir dengan alam kadir. Adalah kita bagaimana menselaraskan dengan nafas bahagia, dengan nafas syukur, dengan nafas ridho, dengan nafas ikhlas, dengan nafas puas, dengan nafas yang penuh berkelimpahan. Tariklah nafas sedalam-dalamnya oleh kamu adalah tariklah segalanya ke dalam dirimu. Dari semua. Lepaskan. At-tanzih. Bagaimana menarik nafasnya untuk menggentarkan jantungmu adalah dengan tariklah semuanya tiada yang bukan ya tadi semua. Kan Abah sudah jelaskan. Kata Allah itu tidak ada mufradnya, apalagi jamak. Itulah Allah itu bergerak daripada Allahu nurus samawati wal ard kepada lillahi ma fis samawati wal ard. Masuklah ke dalam lahu ma fis samawati wal ard sampailah kulhu itu. Maka kata adalah berarti engkau telah mengahadkan kul huwallahu ahad. Ya. Dengan tarikan napasmu, maka dunia ini akan menjadi akhirat. Setelah dunia ini menjadi akhirat, maka engkau berhak wala tansa nasibaka minad dunya. Tadi semua. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu ini, jadikan negeri akhirat. Tuh. Maka sebenarnya sahabat adalah segala yang dua ini satu. Maka tadi surga dan neraka juga satu. Ya, Malik dan Ridwan itu satu. Kalau kau senang bersama dengan Malik pada kemarahan, kedengkian, ketidakpuasan, ya, kekecewaan, napas-napas keluhan, itulah Malik sesungguhnya. Maka dunia ini akan meresponmu dengan apa yang disiapkan oleh Malik. Karena Malik adalah penjaga neraka, nar. Dan Ridwan penjaga nur adalah surga. Ridwan, ridholah kepada dia. Dengan apa? Senyum yang paling indah yang bisa kita lakukan pagi hari. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana senyum yang paling tulus, senyum yang paling ridho, senyum kebahagiaan. Maka kau sesungguhnya dengan menggetarkan di siang hari jantungmu itu. Ada. Ma min nafasin tubdihi lahu illa qadarun fika. Nah itu. Sesungguhnya setiap helaan nafasmu itulah. Nah inilah sahabat. Getarkan jantungmu. Jantung yang penuh kesadaran. Ya. Dan inilah yang sekali lagi Abah selalu ingatkan. Inilah baladil amin. Inilah kota yang aman. Inilah kota yang. Inilah Ka'bah sejati. Watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Inilah kota penuh kebahagiaan ada pada hatimu. Pada kolbun salim. Ya, kolbu yang sudah selamat. Kolbu yang. Maka semua agama selalu menyimpan. Adalah tangannya di dada. Ya. Sahabat. Orang Hindu. Dan juga para Shaolin. Biksu Shaolin adalah. Bahkan orang Kejawen. Tadi semua bagaimana dia menarik suri asalam ini. Dua tangan, satukan di tanganmu di atas. Inilah sahabat kita. Sedulur papat 5 pancer, tarik ke bawah. Tadi semua. Itu hanya cara mansakan. Ya. Maka dalam Al-Quran sahabat, jangan bedakan antara syariat dengan mansakan. Dan jangan memandang yang disebut syariat itu seperti syariat yang kamu pahami. Jadi semua syariat itu apa? Kan gitu tadi. Dan disinilah ya berhentilah daripada saling menuduh di dalam cara.
Karena pada dasarnya bukan tentang cara, tetapi adalah tentang bagaimana engkau adalah sampai kepada substansi, tujuan tadi semua ya. Nah inilah maka ditariklah di dadamu, maka di antara dua ini sebetulnya ada pada saat tanganmu disatukan dua jari, satukan tadi. Seolah-olah kayak wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Segalanya adalah bukan madu, bukan racun, satukan. Bukan susah, bukan senang, satukan pada Allah. Pada hu, semua ya. Bukan menang, bukan kalah, satukan hu. Bukan sempit, bukan lapang, bukan kobad, bukan basat, kalau bahasa hikam, satukan. Ya itu tadi semua dengan tarikan. Satukan dalam senyum, tadi semua. Satukan dalam rasa. Satukan adalah dengan tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Satukan dengan cinta. Disitulah maka engkau akan menarik energi cinta. Ya, nah yang terjadi sesungguhnya manusia malah benci dengan malaikat Malik. Nah itulah kata Abah. Pada saat kamu membenci sesuatu, dan Abah sudah melakukan uji. Silakan kalian cek nanti. Orang-orang yang selalu adalah bagaimana adalah seorang profesor. Dia menguji manusia itu selalu akan menuju kepada kata negatif. Tadi kata jangan. Jangan melihat. Jangan sakit. Jangan susah. Jangan. Itulah kata jangan yang kau tarik itulah. Maka coba. Dulu sampai ada sebuah restoran adalah viral di daerah Sukabumi. Karena jangan nengok ke kanan. Karena ada restoran ayam goreng. Akhirnya karena semua dengan kata jangan menengok ke kanan. Semua malah nengok ke kanan. Inilah anehnya manusia. Gitu kan tadi. Ingin surga, benci neraka. Akhirnya neraka yang dia tarik. Ingin untung. Yang dia benci rugi, yang ditarik, dia tidak mau. Jangan rugi, jangan sakit, jangan mati, jangan. Nah itu yang kau tarik semuanya. Tadi semua, ya. Coba aja buktikan. Kata jangan, ya tadi. Kata menolak, itulah Malik. Tadi semua, ya. Maka sekarang jadikanlah Malik Ridwan. Ya tadi semua. Dan akhirnya tadi malam kita sudah bahas. Kalau kamu mungkar dengan segala hukum alam ini. Nakir. Nah itulah. Jadi kisah munkar wa nakir itu. Kamu selalu mungkar. Dengan apa kenyataan hukum alam. Nah itu. Nah itulah. Yang seharusnya kamu bisa jawab. Siapa man robbuka itu gitu. Nah itulah. Maka kamu tidak akan ketemu Malik Ridwan. Maka manusia. Pada saat benci neraka, dia sebetulnya narik malaikat Malik itu. Pada saat manusia benci rugi, dia akan datang kepada kerugian itu. Pada saat napas kamu pada kebencian adalah kepada sakit, maka sakitlah yang kau tarik itu. Pada saat napas kamu adalah benci dengan tidak punya uang, maka tidak punya uanglah yang kau tarik itu. Inilah berlakunya hukum sunatullah sahabat di alam ini. Sebetulnya kalau kalian ngerti bagaimana proses terjadinya hujan. Hujan terjadi adalah adanya tekanan. Di mana air laut naik ke atas. Tekanan dengan air laut yang memiliki ada kadar garam. Sehingga adalah berat jenis daripada air itu adalah menjadi ringan. Maka kenapa kalau kalian berendam di laut adalah kalian mengapung tadi semua. Ya, itulah hukum Allah itu ringankan tubuh. Gitu. Kalau ingin naik ke atas, ringankan tubuh. Dan demikian pula setiap barangkali Anda bisa menyaksikan orang-orang yang jual balon gas. Balon gas itu hanya akan terbang ke atas kalau kamu kosong. Tadi semua. Kosongkan. Dibikin udara hampa di dalamnya. Kosong, hampa. Maka dia akan terbang ke atas. Tadi semua. Ya. Kenapa balon itu terbang ke atas? Karena balon itu, udara yang ada di balon itu, napas yang ada di balon itu lebih ringan daripada napas udara yang ada di sekitarnya. Demikian pula cara kamu terbang menuju ilahi, menuju Allah. Maka disitulah kenapa konsep kosong ya kepada kita kosong, betul-betul kosong seperti balon gas tadi.
kedapkan udara. Buang udara yang berat. Terlebih lagi adalah udara. Ini hukum fisika semuanya sahabat. Maka Abah, Masya Allah, Tabarakallah. Betul-betul sahabat. Bukan tentang Allahumma, Allahumma, Allahumma. Selama kau nggak getarkan jantungmu, nggak kosongkan jantungmu, sama saja. Maka hari ini kenapa Abah buka semua ini, karena banyak orang berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Tadi bahkan di hatinya sudah dikir khofi Allahu Allah, tapi tetap kesadarannya tidak di situ. Berapa ribu tahun pun berterikot, manakib, khotaman, dikir khofi. Tapi kalau tidak mengerti konsekuensinya, hukum alam yang ada ini, bahkan kamu nggak usah, torik itu jalan. Maka silahkan mau nyebut nama apa, menyebut nama Allah, Allah asal benar getarannya, kosongkan jantungnya, kamu bisa ketemu. Bahkan menyebutkan kata Elohim, Elohim, bisa ketemu juga. Tadi semua. Mungkin kamu berpikirnya adalah, selalu berpikir itu sesuai dengan agama kamu yang benar. Lihat seorang profesor kepada air. Bagaimana unsur air itu adalah menyusun dirinya. Pada saat dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, air itu berubah. Struktur molekulnya menjadi sesuatu kayak kristal. Dikatakan Allahu Akbar. Maka dikatakan Yesus. Sama. Dikatakan Om, Santi, Santi Om. Air itu nurut. Kamu tuh jangan, kalau pikiran kamu itu Tuhannya itu masih dianggap presiden yang duduk di atas kursi. Punya menteri. Nah inilah. Padahal itulah Allah sang kehadiran. Padahal napasmu yang kau rasakan setiap hari. Bagaimana kau bernapas. Allah. Dengan getaran rasa tadoruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Itu sahabat. Bahkan dengan maaf lagu gereja sekalipun. Silakan. Inilah mari jangan berhentilah ya Allah ya Karim. Apa sih untungnya? Karena kalian sekarang kalau kalian nggak percaya, buktikan oleh kalian sendiri. Dengan cara kalian itu membenci agama ini, cara agama itu mengkafir, apa yang kalian raih? Selain ketidakbahagiaan, selain ketakutan, selain keraguan. Nah inilah karena kalian telah keluar dari hukum alam itu sendiri. Bagi Tuhan, Allah itu bukan orang Arab. Allah bukan orang Indonesia. Allah bukan Afrika. Karena dia adalah bukan orang. Tapi dia sekarang sudah meliputi segala isi alam. Segala isi Allah. Tuh lihat bulu Abah. Pada saat dikatakan Allah, dia langsung berdiri. Dia merespon hadirnya Allah. Itu yang kamu butuhkan. Tadi. Maaf, bukan merasa mulia dengan sholat tahajud 10 rakaat. Bukan merasa mulia dengan baca Al-Quran one day one day. Bukan. Allah nggak butuh itu. Tadi semua. Maka Abah sudah meriset ini banyak, lama. Ternyata belum lama makanya Abah menggunakan topi Bali ini adalah dengan sahabat-sahabat Hindu. Kalau kamu mengerti, mereka lebih peka dengan rasa Tuhan. Daripada kalian menyebutkan nama Allah, baru tahu tulisan pada Allah. Tulisan Allah itu bukan Allah. Menyebut nama Allah itu bukan Allah. Atau menyebutkan Allah, 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 itu bukan Allah. Nggak ada bedanya kalian menyebutkan tulisan, menulis nasi itu bukan nasi. Menyebut nasi itu bukan nasi. Disinilah yang harus kita pahami. Sehingga baginda Nabi menyampaikan, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang tahu nama? Tahu nama nasi. Nggak ketemu dengan zatnya nasi. Lapar kamu. Abah belum lama menyaksikan sebuah tower kubah masjid terhantam petir, berlaparkan Allah. Sampai apa kata Abah? Lihat, apakah tulisan Allah itu berdaya terhadap petir? Tidak.
Tadi semua. Karena Allah itu bukan itu. Bukan tulisan alif lam lam ha. Atau Allah itu bukan kau sebut Allah, Allah. Itu Allah. Nah inilah. Getarkan jantungmu dengan Allah. Pada nafasmu itu justru. Dialah sang kehadiran. Coba kamu akan makanya pantas betul kata Al-Quran. Pada saat engkau sebutkan nama dia. Bergetarlah hatimu. Nyata. Itulah pada saat Musa dibuktikan oleh Allah. Musa ingin selalu melihat Allah. Rabbi arini andur ilaika. Ya Tuhanku, perlihatkan dirimu padaku. Rabbi arini andur ilaika. Allah berkata, lam taron, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Dengan tubuh bangkai. Keluar dari lembah Muqaddas itu. Sampai disitulah Musa diajarkan oleh Allah. Dengan napas sebetulnya. Itulah kenapa Musa sebut hadis. Ya. Musa diajarkan oleh Allah sampai palamah tajalla rabbahu lil jabal. Tajalilah Allah. Kenapa Allah tajali? Karena Musa fana. Maka kata dekat dengan Allah bukan dekat benda ini dengan benda ini. Bukan mendekat pada Allah ini ke sini. Menjauh kepada Allah bukan ini lepas dari sini. Bukan. Tapi dekat dan jauh pada Allah itu tentang fana. Karena tajalinya Allah pada dirimu dan di luar dirimu. Hilangnya dirimu. Hilangnya kesadaran si asbak kayu. Karena dia tahu sebenar-benarnya dia bukan asbak. Sebenar-benarnya dia adalah kayu. Itulah dekat. Yang disebut dekat adalah adalah hilangnya rasa si gelas kaca. Karena dia sadar bahwa dia tidak ada. Dia ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Itulah kesadaran. Itulah getarkan. Satukan dengan frekuensi. Dengan alam ini semua. Supaya ada vibrasi. Karena semua materi ini adalah energi. Dan semua energi ini adalah cahaya. Dan semua cahaya ini adalah Nur Muhammad. Semua Nur Muhammad itu Nurullah. Dan semuanya adalah Allah. Sahabat. Maka bagaimana kau menselaraskan alam sawir dan alam kabir ini? Maka itulah sahabat sesungguhnya. Mati itu kata Abah juga tidak ada. Mati itu buat si jasad. Bagi ruhmu, kamu adalah bukan jasad. Kamu adalah ruh yang ditiupkan pada jasad ini. Nafakhtu fihi mir ruhi. Ruh Allah. Nah itulah. Ruh Allah yang ditiupkan itu di mana letaknya? Di jantung. Dalam bahasa napasnya. Ruh bukan di dalam tubuhmu. Karena kita ada pada ruh. Ingat itu. Cuma dia bersentuhan dengan jantungmu. Dengan napas. Karena ruh itu bukan di dalam dadamu. Bukan di luar dirimu. Karena ruh adalah hakikat Allah. Ruh itu. Itulah ruh. Ya. Maka penyambungan dirimu dengan ruh itu tadi. Napas masuk, napas keluar. Hidup, mati. Itu tadi semua. Maka getarkan jantungmu itu. Bukan bagaimana menggetarkan jantung. Silahkan. Tapi yang punya zikir hobi. Karena zikir ma'agoflatin, zikir ma'ayakdotin. Sebutkan nama Allah di jantungmu. Boleh. Tapi lebih utama adalah bagaimana menyadari keluar masuk at-tanzi. Keluarkan at-tasbih. At-tanzi tahan, at-tasbih. At-tanzi tahan, masukkan seluruh yang dohir menjadi batin. Adharawis ngadohirkan Allah. Adharawis ngadohirkan kaca. Wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca. Li'annahu karena satunya kaca. Batinkan dia. Masukkan ke dalam. Watoha. Nah sekarang karena kalau seandainya Allah itu batin, di situ dikatakan man arafa Allah at-tansih faqad kafar. Kafir. Karena Allah itu nggak wujud. Padahal karena Allahu nur, nur itu terang, terang itu nyata, nyata itu jelas, jelas itu terlihat. Dia lebih jelas dari segala yang jelas. Maka nanti memang di penghujungnya adalah lihatlah Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Disitulah kamu akan menyayangi ruhamau bainahu. Kamu tidak akan lagi pilih agama. Kamu tidak akan lagi pilih suku.
Kamu tidak akan pilih lagi cara orang menyembah, mau di kuil kek, di gereja kek, di mana kek. Bagaimana akan membenci salah satu dari mereka, padahal engkau sudah melihat Allah nyata pada mereka. Bahkan pada anjing, bahkan pada babi. Kan tadi, kita harus mampu melihat Allah pada segala apa yang lihat mata. Itulah syahadat. Itulah penyaksian. Sah zatnya. Kalau begitu. Tulisan nasi sudah jadi nasi sekarang. Maka kamu akan kenyang. Tulisan air sudah jadi air sekarang. Maka kamu akan hilang hausmu. Tulisan dokter sekarang sudah ketemu dengan orangnya. Kamu bisa berobat sekarang. Tadi semua. Ya. Inilah tentang napas masuk dan napas keluar. Maka getarkan terus jantungmu, sahabat. Getarkan, getarkan, getarkan. Tadi mau pakai apa? Om, Santi, Santi Om, silakan. Tadi semua. Haleluya, haleluya, silakan. Emang Tuhan itu apa sih? Tadi semua. Apa yang bukan diciptakan oleh dalang? Nah inilah yang kadang-kadang manusia tuh kadang-kadang heran abah tadi semua. Katanya Allahnya itu ahad, satu. Tadi semua. Kehidupan dunia ini kayak dunia pewayangan semuanya. Maka sesungguhnya yang wujud hanya satu dalang. Karena Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'ah. Yang ada hanya dalang. Sebelum ada kisah wayang satu peti itu, hanya ada dalang. Dalanglah yang merangkai. Tadi semua. Kisah dia sendiri. Menjadi kelompok Pandawa, menjadi kelompok Kurawa, menjadi kelompok yang lucu. Tetapi pada saat itu tadi napas Tanji, dia napas seolah-olah wayang itu dimasukkan ada dalam peti semua. Itulah kenapa kita harus masuk dulu nanti ke alam barzah. Alam barzah itu alam antara dunia dan akhirat. Dunia akhiratnya di sini lagi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang baru. Jasad dan ruh yang baru. Supaya kamu mulai lagi perjalanan. Itulah pada saat kamu lahir tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu tidak akan tahu apa-apa. Kenapa? Dijelaskan di ayat lain karena manusia banyak dimatikan dalam waktu muda supaya mereka hilang memorinya tentang apa yang dialaminya. Manusia dimatikan waktu tua. Jadi manusia itu mati itu maka banyak itu umur di bawah balita. Dan banyak juga di atas 70. Supaya mereka juga pikun. Nggak tahu apa yang dialaminya. Karena kehidupan masa lalu akan membuat masalahmu hari ini. Hari ini walaupun kalian nggak begitu. Sebetulnya pada saat kalian sedih. Sebenarnya jiwamu itu ingat masa lalu. Tapi pada saat kamu takut. Jiwamu itu sedang berpikir masa depan. Selalu begitu sahabat. Inilah tentang bagaimana kita menyadari. Bagaimana getarkan jantungmu adalah satukan frekuensi, pejamkan matamu, tekuk lidahnya. Hilangkan diri dohir, satukan dengan rasa karena kamu bukan jasad ini. Kamu adalah sang kesadaran si jiwa itu. Ya. Maka disinilah yang kita harus latih setiap hari. Ya. Maka yang harus dipelajari oleh kita adalah setiap saat adalah bahwa kehidupan itu adanya pada nafas. Maka ada nafas, inilah jantung. Kaukabun durriyun. Kalau Allah menyebutnya adalah kaukabun durriyun. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Ya iya, disinilah sajarah mubarakah. Disinilah merupakan tergantung. Kalau seandainya wal yatalatov, kalau kamu lembut, hati inilah yang harus kita lembutkan. Maka ada amaliyah dari para guru-guru thariqat adalah ya latif, ya latif, ya latif. Tapi ya latif bukan ucapan. Tidak cukup kau menyebutkan ya latif. Tapi bagaimana? Latih. Itulah kehidupan setiap hari kita akan dibenturkan dengan dualisme. Supaya tetap kamu bagaimanapun gonjang tagoyurnya ini alam. Kamu terus melihat yang satu. Lumampah ulah ngalengkah. Init bari cicing. Cek orang Sunda. Bagaimanapun gerak tubuhmu kamu melihat dalam. Tadi semua ya. Kan dunia ini seperti wayang yang sedang dimainkan oleh dalang. Pada saat dalang tidak main, dalang itu sendiri. Wayangnya di mana? Di peti.
Apakah dalangnya itu wayangnya ngomong? Tidak. La tataroku zarrotun ila biidnillah. Karena wayang itu adalah merupakan manifestasi daripada dalang. Nur af'al dalang, fi'il dalang, asma dalang, sifat dalang, zat dalang. Maka pada saat dalang itu sendiri ya sendiri. Maka tadi wayang-wayang di gudangnya. Dalang mah nonton TV, dalang. Dia sendiri aja. Wayang yang gak pernah dibawa-bawa. Tapi pada saat udah sampai di panggung, justru yang nampak adalah wayang. Inilah yang nampak ini kehidupan dunia ini. Mana dalangnya? Di belakang wayang tadi. Kamu sibuk semalam suntuk tuh nonton wayang. Gitu. Sebenarnya kehidupan ini adalah seperti kita sedang dimainkan oleh dalang. Berbeda agama, berbeda ini, berbeda itu, berbeda suku, berbeda untung rugi, menang kalah, surga, neraka, semuanya untuk si jiwa mengambil pelajaran. Maka tadi orang Kejawen menariknya. Sedulur papat 5 pancar manunggal simpan di sini. Maka orang bersemedi di gua. Baginda Nabi Muhammad bersemedi di gua Hiro. Kamu jangan dikira bersemedi di gua itu buruk. Rasul kita pun di gua. Ashabul Kahfi di gua. Tapi itu kisah syariatnya, hakikatnya ini guhanya tubuhnya. Maka barjah ini sini. Kubur adalah ini. Sirat juga ini. Surga ini. Neraka ini. Semuanya. Karena kamu adalah alam shogir. Paket komplit. Ibaratkan kata Abah juga. Seluruh 70% darah di tubuhmu. Ambil setetes ujung jarum. Kamu periksa. Kalau dia O. Maka seluruh tubuhmu juga O. Sejaran, sebangun, searah. Maka pada saat transfusi darah tubuhmu yang O. Dikasih misalnya darah yang. Atau A dikasih darah yang sejalan. Perang dia di tubuhmu itu. Itulah tentang transfusi darah itu juga. Kenapa darah ini ada donor, ada resipien. Ada yang memberi, ada yang menerima. Dan harus sesuai. Nah disinilah sesungguhnya Allah banyak ajarkan lewat donor darah. Allah ajarkan lewat HP. Bagaimana kamu harus punya frekuensi, getar. Bagaimana kamu harus punya HP-nya, kamu punya SIM card-nya, kamu punya supaya tersambung ke providernya. Karena bicara itu bukan HP. Gitu. Bicara itu bukan SIM card, tapi bagaimana tersambung dengan provider. Walaupun provider tanpa SIM card juga nggak bisa si HP itu bunyi. Disitulah 3 tapi 1. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Kau melihat dengan matamu. Muhammad melihat dengan basir. Allah melihat dengan basor di titik yang sama. Demikian pula di telingamu. Kau mendengar dengan telinga. Tapi kalau tanpa ada Muhammad sami, maka tiada Allah sama. Allah sama, butuh pada Muhammad sami. Dan ada pada telingamu. Karena sami dan sama Allah. Kalau telinga kamu gendangnya pecah, juga tidak ada. Allah yang basor dan Muhammad yang basir. Tanpa kornea matamu juga. Disitulah sahabat. Maka itulah kata Allah. Al-insanu sirri wa anna sirrahu. Kamu adalah rahasiaku. Aku rahasia kamu. Kamu adalah kenyataanku. Akulah rahasia kamu. Inilah harus dipahami. Nah itulah. Getarkan jantungmu. Supaya frekuensinya adalah sejalan. Maka itulah Allah ingatkan surat As-Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsi wadduhaha wal qamari idha talaha. Wan nahari idha jallaha. Wal layli idha yagshaha. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. Ini kamu dijadikan samakan dengan kaum Samud. Tadilah kita ini manusia nggak sadar jadi kaum Samud.
Kadzabat Samudu bitagwaha idim basa asqaha. Tadi semua di awal. Wasyamsi waduhaha, demi matahari. Allah bersumpah, wawunya kosam. Demi matahari. Coba bayangkan Allah menggunakan matahari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengelilinginya. Allah ngasih tahu. Getarkan. Bergetar. Karena salah satu hukum alam itu adalah vibrasi. Getaran. Maka selaraskan. Maka Abah nanti akan masuk kepada kita bahasan yang ketiga adalah menggetarkan dengan vibrasi. Tapi bagaimana prakteknya adalah tadi yang Abah sudah ajarkan. Tadi semua. Karena mengikuti hukum alam. Kalau ini bumi berputar. Ada satelit, ada planet. Ada apa namanya? Ada galaksi. Satelit berputar pada planet. Planet berputar pada matahari. Matahari berputar pada matahari-matahari lain. Pada satu galaksi. Dan semuanya berputar pada porosnya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Dan demi siang apabila menampilkannya. Kata Allah, pernahkah siang itu gagal? Pernahkah pagi tidak datang padamu? Pernahkah matahari ingkar janji? Tidak akan. Karena dia selalu berjalan pada orbitnya. Wassamaa'a wa ma banaha, dan langit serta pembinaan. Mana langit? Langit bukan itu. Orang tadi bicara pada langit. Begitu Nabi Muhammad pergi ke langit dikiranya ke atas sono. Coba kamu pergi pesawat. Di manakah langit? Ini bumi bulat. Di mana langit? Ini bumi bulat. Di mana langit? Apa kamu pikir langit itu di atas ini? Ini semua langit. Ini langit, kesini langit. Yang samping sini langit. Indonesia, ini garis khatulistiwa di sini. Berarti langitnya ke sini. Ada lagi Afrika, langitnya ke bawah. Terus langit mana? Ini ketololan orang. Masih menganggap Nabi Muhammad pergi ke langit itu keluar dari bumi ini. Karena nggak ngerti ilmu. Gak sekolah. Dari semua. Ya. Langit itu ke dalam. Dan Nabi pun sudah berkata. Dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada sagofun. Dalam sagofmu ada lubun. Dalam lubmu ada syirun. Dalam syirmu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ana, kata Allah. Man dakhala hisni. Siapa yang masuk ke dalam bentengku. La ilaha illallah itu hisni. La ilaha itu bentengku. Man dakhala hisni. Faqad umina min azabi. Amanlah dari azab. Maka tadi. Man dakhala nur. Fi qalbil mu'min in pasyahawan syaraf. Ini buat Islam. Silakan. Apapun yang menggetarkan rasamu. Tersambung semua. Menyatu dengan orbit. Pada hukum getar. Jam berputar. Bumi berputar. Matahari berputar. Hari berputar. Maka itulah kenapa kita diingatkan dari Ahad menuju Ahad. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Al-Khamisu. Masuklah. Al-Jam'u, Jumat. Jam'u. Kalau tidak jam'u di hari Jumat. Kamu tidak akan isbat. Apa itu isbat? Sabtu. Sabtu itu isbat. Maka tadi siapa yang melanggar perjanjian. Yang tidak menjam'ukan di hari Jumat. Pirok, dohiron, wabatinan. Tidak jam'u tadi antara langit dan bumi. Antara susah dan senang. Menang dan kalah. Surga dan neraka. Kan tadi. Maka kau tidak akan. Maka hari Sabtu itu kau adalah tidak akan isbat. Maka jadilah kirodatan wa khonajiro. Jadilah monyet dan babi. Itulah Allah sendiri yang menyampaikan. Oh itu orang untuk Yahudi. Ya semua siapapun kamu. Yang tidak kenal diri. Tidak kenal Allah. Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi kita ini suka begitu. Yahudi itu pada satu agama. Yahudi itu Yahuda. Orang yang dapatkan petunjuk. Nasrani itu Nasr. Nusratullah. Orang yang dapat pertolongan Allah. Islam itu dari kata salimah. Yang selamat. Jadi mau Yahuda. Mau dapat petunjuk. Nasoro yang mendapatkan pertolongan. Nusratullah. Maupun aslama. Salimah. Silakan itulah. Yahuda aku kata Allah. Nasoro juga aku. Salimah Islam.
mau Elohim, mau om, santi om, sancai, tadi semua. Ya, mari kita luruskan. Kalau orang benci Yahudi, yang salah itu bukan Yahudi, Zionis. Yang salah itu bukan Nasrani, misionaris. Yang salah itu juga bukan Islam, teroris. Pokoknya kalau sudah pakai ris begitu, itulah yang merusak. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Yahudi menjadi 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Innama ilahukum ilahu wahid. Dialah Yahuda yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah bicara Yahudi, Nasrani, Muslim itu dalam Quran itu bukan tentang agama sebenarnya. Tentang sikap, tentang rasa yang kamu rasakan itu. Tadi semua. Tapi kamu dengan enaknya menuduh orang lain. Si Yahudi, si Nasrani. Yang Yahudi kepada Islam, si Islam. Padahal tadi tiga-tiganya juga adalah anak Ibrahim. Tadi semua, ya. Maka tadi Nasrani menjadi 70 golongan kata Nabi. Kulhum pinar kecuali satu. Mana yang satu? Innama ilahukum ilahu wahid. Islam menjadi 73 golongan. Mana? Hanya satu yang selamat. Kemana sisanya? Kulhum pinar. Mana yang satu? Innama ilahukum ilahu wahid. Jadi jadilah kamu Yahudi yang baik. Nasrani yang baik. Islam yang baik. Inilah tujuannya. Inilah karena tentang dongeng dalang. Di kehidupan ini dalang sedang main. Tapi dalang di balik layar. Tadi. Sebelum main, dalanglah yang ada. Kanallahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'ah laikan. Dalang datang membawa rombongannya. Yang kamu sebut malaikat. Tukang main gamelan itu, malaikat itu. Anggaplah begitu. Tapi petinya ada pada wayang. Ada pada masih numpuk di situ. Pada saat dia sebelum main. Sebelumnya kamu salaman madalang, dalang. Mulailah acara di panggung. Digelarkan gedebong. Tancapkan itu semua yang di peti. Satu-satu. Cep. Inilah kehidupan. Mulailah kamu kehilangan arah. Siapa yang main? Kamu asyik menonton Arjuna. Gagahnya. Tapi kamu tidak mampu melihat dalang di sebalik Arjuna. Kau melihat Duryudana yang jahat. Dursasana yang jahat. Kau benci pada Dursasana. Tapi kau nggak melihat dalang di sebelahnya itu. Kau melihat Rahwana. Marah kamu. Tapi kalau kau nggak melihat dalang. Iblis itu Allah. Setan juga Allah. Nafsu juga Allah. Jin juga Allah. Manusia Allah. Malaikat Allah. Semua. La ilaha illallah. Tadi semua. Tiada yang lain. Selain dalang. Nah sekarang manusia adalah bingung saling mengkafirkan di atas itu. Di atas gedebog. Tapi kamu tidak mampu menyaksikan dalang yang di belakang. Tadi semua. Itulah persoalan. Mari kita kembalikan suhudul kasroh. Tadi. Wahdaniyat fil af'al. Tidak ada af'al satupun dari wayang itu. Af'al dalang yang di belakang layar itu. Wahdaniyat fil asma. Tidak ada nama yang ada di situ. Menyangkut. Siapa itu? Asep Sunandar. Nah itu. Sunandar itulah dalangnya itu. Maka nama semua ini berada pada nama Sunandar. Wahdaniyat fil sifat. Semua sifat itu. Sifat yang ditonjolkan. Sifat. Maka tadi seluruh wayang ini. Kita manusia ini tidak punya sifat. Sifat kita. Sifat yang diberi sifat. Maka kita bersandar. Bergantung pada sifat dalang. Pada sifat Allah. Tetapi semua wayang ini menjadi lupa. Seolah-olah dia punya sifat. Seolah-olah dia wujud. Seolah-olah dia hidup. Seolah-olah dia. Nah itulah. Inilah jadi panggung sandiwara yang memilukan. Karena wayang-wayang tidak sadar tentang keberadaan dirinya. Eksistensi dirinya. Apa judulnya? Untuk apa dia diadakan? Dia diadakan untuk menunjukkan manifestasi dari sedalang. Dia ada untuk memainkan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Wa mal hayatud dunya illa mathaul gurur. Semua kau yang mainkan itu semua. Sama saja kayak kamu nonton film juga. Karena kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu pintu kepada Allah. Silahkan kamu analisa manapun. Mau kelihatan tanaman. Kenapa ada akar? Kenapa ada pohon? Kenapa ada daun?
Kenapa ada bunga? Kenapa ada buah? Kenapa ada rasa? Di penghujungnya Tuhan itu sedang menunjukkan kamu kenal pada rasa. Bukan akarnya yang kamu tanam. Bukan pohonnya yang kamu tuju. Bukan daun dan rantingnya. Toh kamu cari buah, samroh. Tapi buah itu juga bukan pada buah. Tapi yang kau ingin dikenalkan oleh Allah pada saat dia menanamkan pohon mangga. Rasa mangga. Rasa. Pada saat dia mendohirkan pohon duren. Bukan akar duren. Bukan pohon duren. Bukan daun duren. Bukan buah duren. Tapi rasa duren. Rasa. Hidup ini tentang rasa. Tapi rasa itu adalah ada pada napas. Nah, inilah maka Allah perlihatkan pada kita. Bagaimana makhluk-makhluk ini selalu adalah bertasbih pada Allah. Duren membuktikan bahwa dia duren dengan rasa duren. Mangga dia buktikan pohon mangga dengan rasa mangga. Maka dibikinlah oleh dia macam-macam mangga. Supaya orang kenal, oh ini mangga ini mangga ini, mangga ini. Oh ini duren ini, duren ini, duren ini. Tapi tetap berjudul satu, rasa. Maka rasa, maka dikatakan kehidupan adanya di nafas, kebenaran adanya di rasa. Ketenangan adanya di ruh. Pengetahuan adanya di akal. Kesadaran ada pada jiwa. Wahai, maka itulah sahabat. Orang menganggap katanya Abah ini terlalu keras. Kamu baca kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Romani. Tuan Syekh Abdul Qadir. Hei mal'un. Bayangkan. Hei manusia yang dilaknat oleh Allah. Gitu. Coba lihat kamu. Kitab Al-Fathur Rabbani. Itu adalah kumpulan daripada ceramahnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Selalu diawali. Hei mal'un. Hei manusia yang dilaknat oleh Allah. Sahabat. Kalau tidak hari ini, kapan kamu akan kembali? Kalau tidak hari ini, kapan kamu akan mengerti? Kalau tidak hari ini, kapan kamu akan merasakan surganya Allah? Oh Tuan Syekh Abdul Qadir lebih galak dari Abah. Ya. Sahabat, marilah kita terus berjalan. Memahami. Merasakan. Semua orang yang kau temui adalah guru. Setiap tempat yang kau datangi adalah kelas. Setiap kejadian, apa yang kau alami adalah pelajaran. Untuk mengenali mana yang tagoyur, mana yang tetap. Kalau kamu ingin bahagia, pegang pada yang tetap. Tadi semua. Dengan getaran jantungmu tadi, pada yang tetap. Maka at-tanbih. At-tansih, at-tasbih. At-tanbih, at-tasbih. At-tanbih, at-tansih. Batinkan. Dohirkan, batinkan, dohirkan. Karena, tapi dia dalam satu lahan napas masuk dan keluar. Maka tadi, adharawis ngadohirkan kaca, wujuda kulasain menjadi gelas kaca, li'annahu karena satu naik kaca, al-batin. Tapi kemudian, watowa, tugas kamu sekarang yang menjadi gelas kaca, menghilangkan wujuda kulasain yang tadinya sudah gelas kaca, li'annahu karena satu naik kaca, ad-dohir, dohirkan. Begitu. Dengan nafasmu tadi. Maka tariklah nafas kebahagiaan. Ya. Bahkan nanti kau bisa kun fayakun. Ya. Jadi hidup adalah sejatinya adalah sekolah tanpa libur. Setiap saat kita belajar. Belajar. Belajar disakiti. Belajar dimarahi. Belajar dimusuhi. Tapi kalau kamu nanti sudah lulus. Kamu karena sudah mampu melihat Allah. Ternyata yang memarahimu itu Allah. Dia sedang mendidik kamu supaya sabar. Hambaku, ini aku loh. Tapi pada jalalnya. Ada orang yang marah-marah sama kamu. Senyum kamu. Tarik nafasmu. Terima kasih ya Allah. Datang lagi orang. Nipu duitmu. Diambil duitmu. Gitu. Kamu senyum lagi. Terima kasih ya Allah. Kau telah utus. Aku udah lupa kepada siapa aku berhutang. Karena hidupku sudah sekian puluh tahun. Hari ini ternyata engkau suruh. Itulah orang yang pernah saya ambil duitnya. Coba. Kamu begitu. Karena sahabat. Hidup ini sudah ada dalam aturan Allah. La tatahraku zarratun ila biidnillah. Tiada akan bergerak sebiji jarah. Termasuk malingnya, rampoknya. Kalau kamu yang diambil banyak. Misalnya. Aduh. Motor saya kecuri. Kamu senyum. Alhamdulillah ya Allah.
Saya kalau seandainya tidak diambil oleh dia, kalau enggak utus dia kepadaku, dari mana saya tahu bahwa saya punya hutang pada dia? Bukan hanya mengatakan pada saat kamu kena musibah, kolu inali bacot doang, prakteknya enggak. Tetap aja kaing-kaing. Nah inilah sahabat, ya, yang kamu harus belajar memahami ini semua. Bahkan nanti kamu akan kaya, akan bahagia. Karena dunia ini menjadi surga untukmu. Bukan lagi neraka. Karena kau sudah berada pada satu yang tetap, yang kodim, yang bako, yang kiamu binafsihi. Kamu sudah merdeka. Tapi untuk sampai ke situ, siap-siap kamu harus latihan. Nah tadi, kehidupan ini adalah setiap orang yang kita temui adalah guru, setiap tempat yang kita datangi adalah kelas, dan setiap kejadian yang kita dapatkan adalah pembelajaran, karena hidup sejatinya adalah sekolah tanpa libur, di mana ujian datang tanpa pemberitahuan. Tadi semua. Di alam ini berlaku 4 hukum sifat Allah. Jalal, Qahar, Jama. Semuanya hanya itu saja. Dia ingin terlihat pada jalalnya. Tapi sebenarnya sahabat, bagi kamu-kamu yang sudah, nah ini jalal dan kohar itu terjadi karena kamu berada pada sisi itu. Yang kamu tarik sifat jalal dan koharnya. Maka tadi, yang kamu datangi itu maliknya, bukan Ridwan. Datang rugi, marah. Datang ini, marah. Datang itu, marah. Nah, itu malik. Kecewa, itu malik. Berarti kamu penjaga neraka. Kamu benci neraka, malik yang datang. Kamu benci rugi, malik yang datang. Kamu marah, malik yang datang. Kamu kecewa, malik yang datang. Maka pada saat malik yang sudah jaga, maka muncullah ketidakbahagiaan semuanya. Kamulah tadi. Apalagi kamu udah membenci malik, datang dia. Maka tak apa juga. Setiap kata jangan, kau akan menengok pada kata jangan itu. Yang kamu bilang tidak mau, yang tidak mau itulah yang datang padamu. Segala yang negatif itu adalah malik. Dan segala yang positif itu adalah Ridwan. Maka tadi, raditu billahi robba. Ridwan itu ridho. Pada saat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kamu sudah Ridwan, maka datanglah keridhaan. Semuanya tidak ada lagi yang buruk. Tiada lagi yang merugikan. Tiada lagi yang menyusahkan. Karena kau sudah bersama Ridwan. Tapi awalnya sampai kau ketemu Ridwan, kau harus. Itulah kenapa iman pada qada dan qadar khairihi wa syarrihi min Allah. Bacot doang, prakteknya enggak. Padahal tiap hari sedang dididik kita oleh si jiwa untuk memahami itu. Maka ayo mulai sekarang, tadi semua, pandanglah semuanya. Nah tadi, kalau kamu tadi yang kau undang malik, kau yang akan datang malik. Kalau kamu sudah menjadi ada Ridwan, maka disitulah kau. Oh, bernapas pun sudah indah. Ingat, napas adalah jembatan penghubung antara alam panah dan alam nyata. Tadi, at-tanzih, kamu masukkan semua yang dohir ini, semuanya, batinkan. Kemudian keluar, buatoa. Dan kamu harus menghilangkan wujuda kula syai'in yang keluarkan lagi. Di annahu kana satunya Allah, ad-dohir. Batinkan, dohirkan. Oh, ternyata bersahadat itu adalah dia yang menyaksikan dirinya pada diri dohir dan diri batinnya. Dia yang bersaksi, dia yang disaksikan, dan dia pula diri dohir dan batin yang ikut menyaksikan semuanya. Sahabat, ya. Jadi yang panah itu jasadmu dan yang nyata itu ruh. Yang nyata itu ruh. Itu. Yang panah itu jasad. Maka jasad itu minhal khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha. Maka kematian manusia dibagilah mati syariat, hancur tubuhmu. Mati torikot, mengering jenazahmu. Mati hakikat, utuh jasadmu. Mati ma'rifat, hilanglah. Nurun ala nurin. Kamu adalah sudah tiada lagi sisa. Sudah kembali terbang, menyatu. Tidak ada lagi aku dan kamu. Semua di situ. Ya. Tapi kalau kau masih aku, itu semakin kau banyak maliknya dari semua keakuanmu, keegoanmu, ibuku kata Mang Asep di sini, saudaraku, itu maka semakin terjebaklah di alam dunia ini, dalam segala kesulitanmu. Maka inilah pahami oleh kalian, ya, panah itu jasadmu dan nyata itu ruhmu. Ketika napas itu kosong berarti terputus dengan alam nyata.
Jasad adalah penyata bagi ruh dan ruh nyata bagi jasad. Sehingga jadilah kesatuan yang sempurna. Disebutlah manusia. Kalau jasad saja binatang. Maka itulah tadi. Ya. Maka keluarkan dari sifat-sifat binatang. Ingat itu. Karena sekarang manusia sudah keluar dari sifat binatang. Itu tadi semua. Ya. Tadi. Jadi kita mau seperti apa kamu ini hidup. Dari semua. Ya. Jangan kamu main-main. Karena kamu akan nyesel. Nyesel. Makanya. Awas kalian. Dari semua itu. Jangan coba-coba keluar dari orbit Allah. Kalian akan nyesel. Dari semua. Jadi manusia aja udah susah. Gimana kalau kalian keluar dari tubuh manusia? Karena sifat kebinatangan kalian. Jadi binatang masih mending. Itulah kenapa dalam Al-Quran ada manusia minta jadi babi. Dari semua. Ya. Karena ternyata babi lebih mulia daripada manusia yang tidak kenal pada dirinya. Ya. Sampai Nabi bersabda, man akhraja napasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya napas tadi, tidak menggetarkan jantungnya. Tawab jantungnya. Bagi yang orang tarikot, ayo Allahu Allah, Allah. Tapi bukan hanya itu. At-tanzih, at-tasbih, at-tanzih, at-tasbih, at-tanzih, at-tasbih. Itu yang harus dibangun. Ya. Dan kita di dunia ini, jangan pernah niat untuk membuktikan kepada manusia siapa diri kita. Tadi semua ya. Karena manusia tidak akan ada benarnya. Besar dihina, ya. Kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci. Benar sekalipun tetap dikau sesat kafir. Udah, hidupmu adalah hidupmu. Tadi semua. Satu hal yang harus kita jaga adalah jadilah orang baik. Dan terus kita membuktikan bahwa kita adalah orang baik. Karena orang baik bukan ucapan orang baik, bukan sangkaan baik, berbuatlah baik. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terus berbagi semua, ya. Dan dalam sisa umurmu adalah bagaimana memahami ahad dengan Allah adalah jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Ingat itu. Karena Allahu syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Jangan ngambil contoh seperti Abah barusan. Itu hanya perumpamaan. Tetapi sesungguhnya sebenarnya tidak seperti ini percis. Seperti dalang dan wayang. Perumpamaan. Karena Allah mengajarkan kita adalah perumpamaan. Tapi memang kita semua ada pada Allah. Diliputi oleh Allah. Kita pada ruh Allah tadi. Ditiupkan. Nah, maka hati-hati dengan napas masuk dan pada masuk adalah napas yang penuh dengan kekecewaan. Maka jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Tuh. Kata si gelas kaca. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Kata si cermin kaca. Aku bukan engkau. Tapi engkau adalah aku. Iyalah. Mana ada gelas kaca pisah dengan kaca. Tapi kamu bukan kaca. Kata nasi yang sudah jadi beras. Beras yang sudah jadi nasi. Aku adalah engkau. Tapi engkau. Aku bukan engkau. Kata nasi. Ya iya aku nasi. Tapi engkau adalah aku. Aku nasi. Adalah dari beras. Begitu. Maka dikatakan. Aku tak tampak kalau engkau tiada. Aku tampak kalau engkau tiada. La ilaha illallah. Nafikan dirimu. Adalah dia. Adalah dirimu. Hilanglah dia. Inilah. Maka kenapa kamu harus napas masuk, tahan, hadirkan, keluarkan, dohirkan dia. Terus itulah. Maka kata syaitan, Abah hawis kemenangkan laka kepadamu. Antanduro, perhatikan, rasakan. Ma yang berkaitan dengan segala apa dirimu di luar dirimu. Pil mukawanat. Ternyata semua mukawan itu kawanat. Ternyata semua makhluk itu adalah menyatu pada Khalik. Kata nasi, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Karena memang, kata nasi kuning, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Kata gelas kaca, kepada kaca, aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Kata kamu, aku bukan Allah, tapi Allah adalah aku. Apa yang bukan Allah?
Pahami itu di situ. Makanya aku tampak kala engkau tiada, namun sirna kala engkau hadir sepenuhnya. Tiada aku selain engkau, ya. Dan tiada engkau yang terpisah dari aku. Aku adalah bayang di bawah sinarmu, lenyap dalam kehadiranmu, yang abadi dalam fana. Aku tiada dalam bako, hanya engkau yang ada. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa menemukan, mengenali dirinya, Adam tidak ada. Yang sudah menafikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya yang fana, dia akan kenal Tuhannya yang baqa. Tuh. Disitulah butuhnya menggetarkan frekuensi tadi semua adalah berputar pada orbitnya, sahabat. Semua, ya. Dalam hidup ini, marilah belajar kita untuk cukup tadi semua, ya. Jika air yang sedikit itu sudah menyelamatkan kita dari rasa haus, maka tak perlu meminta air yang lebih banyak, ya, yang mungkin akan membuatmu tenggelam. Karena banyak abah melihat orang di dunia saja air kecil aja tenggelam, duit kecil aja slot, duit kecil aja maksiat, miskin aja maksiat. Bahkan miskin maksiatnya melebihi binatang. Bagaimana dia akan diberikan kemuliaan? Bayangkan kalau dia menjadi orang kaya. Bayangkan kalau dia punya kekuasaan. Wahai manusia, sadarilah. Pantaskan dirimu dari semua. Ya. Dan berlaku jujurlah, bersikaplah. Jangan gerak badanmu, bibirmu tersenyum, tapi hatimu adalah memukul. Tubuhmu rengkuh, tapi hatimu cungangang. Badanmu kayak ridho, tapi hatimu menonjok. Ini manusia palsu dari semua. Dan dia adalah, ya, marilah belajar berjuang tadi semua. Ya. Maka kata Abah, menjadi orang kaya itu susah. Ya. Dan Allah tidak akan memberi kamu selama jiwa kamu ada. Tidak bisa, akan rusak dengan adanya pemberian dari semua. Ya. Jadi marilah kita pahami. Maka yang terakhir dari Abah, tetaplah dengan tiga keyakinan yang harus kita pegang. Tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun, tiada satupun, ya, yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada satupun yang paling tahu tentang diri kita kecuali Allah. Yang ketiga, yakinlah tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah. Karena dalam itu satu. Kana Allahu sayya ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dahulu Allah ada sendiri. Sekarang pun Allah ada. Mari belajar dari alam ini semua. Karena semua isi alam ini memberikan pengajaran kepada kita. Adalah belajar dari binatang. Karena kebanyakan manusia sekarang sudah lebih rendah dari binatang. Tadi semua. Belajar dari padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Inilah konsep adalah dari rendah hati. Belajar dari padi. Belajar dari air. Walaupun selalu dibutuhkan. Meski setelah itu kamu dibuang. Belajar dari air. Barangkali lingkungan membutuhkanmu tapi kemudian kau dibuang. Itulah. Tapi kamu harus siap. Karena itulah kita harus belajar. Dari semua. Orang mencari-cari air. Tapi setelah ketemu. Setelah dia menghilangkan hausnya. Air itu dibuang. Semua. Belajarlah dari akar. Dia tidak terlihat. Tapi memberikan banyak manfaat. Dari semua. Ya. Belajarlah dari burung. Walau ia dapat terbang tinggi. Tetap ia tidak lupa pada darat. Ya. Konsep bersyukur. Belajarlah dari laba-laba. Meskipun rumahnya sering hancur. Tapi ia tetap semangat. Membuat yang lebih baik. Lebih baik. Lebih kuat. Terus berjalan. Getarkan jantungmu dengan kesadaranmu. Pada hari kenapa? Hu Allah. Hu Allah. Penuh dengan kesadaran. Dan rasa. Rasakan. 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 Undanglah Ridwan. Jadilah Ridwan. Ridho. Itulah yang katakan. Alhamdulillah ala kulli hal. Maka lihat. Kamu buktikan 40 hari saja. Apa yang Abah sarankan ini. Kamu akan menjadi jiwa yang berbeda. Orbitmu akan berbeda.
Putaranmu akan berbeda. Maka yang biasanya kau berputar dengan orang-orang maksiat, orang-orang yang ketemu setan, sekarang mulai keluar kamu dari orbit. Tadi semua ya. Pada saat kamu sudah keluar dari orbit, berarti di situ kau akan bertemu dengan orbit orang-orang yang satu energi dengan kamu, yang membahagiakan kamu, yang ngerti Tuhan, dan yang merasakan Tuhan, membuktikan Tuhan, bersyukur dalam hidup pada nikmatul ijad pada tubuhnya, tidak disalahgunakan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.